أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعجم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعجم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب واخفض جناحك للمؤمنين من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitab Riyadhus Shalihin halaman 293 jilid ke-27 tentang menjunjung kehormatan kaum muslimin. Barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Jadi kita harus menjunjung kehormatan kaum muslimin. Menjunjung kehormatan itu tidak boleh mencelanya, menzoliminya, apalagi menyakitinya ya teman-teman. Jadi harus menjunjung kehormatan kaum muslimin. Baik itu muslimnya tinggi ataupun pendek, besar ataupun kurus, kemudian putih ataupun hitam, itu kalau sama-sama muslim kita harus menjunjung kehormatannya. Tidak boleh saling menghina, mengejek, apalagi menyakitinya atau menjoliminya. Kemudian barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi seperti perayaan-perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian syiar-syiar majlis-majlis zikir, pengajian-pengajian kita hidupkan, berarti itu adalah timbul dari ketakwaan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin orang itu bisa ngaji atau mensyiarkan ilmu-ilmu agama Allah kalau tidak ada takwa di dalam hatinya ya. Kemudian waqfid janahaka lil mu'minin, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kita kalau sesama muslim, sesama orang-orang beriman, kita harus merendah hati ya, merendah diri kita. Artinya jangan sombong, jangan saling menyakiti ya, atau jangan saling membanggakan diri. Kita harus tawadu, rendah hati di hadapan kaum muslimin. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi kalau kita membunuh seseorang tanpa ada hal yang jelas, atau dendam atau emosional, itu dosanya sangat besar sekali ya teman-teman. Membunuh yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menzolim ya, ini zolim besar, dan orang itu pasti akan disiksa di api neraka. Nauzubillah min zalik. Kalau tidak bertobat, ini balasannya, walaupun bertobat, ini membunuh itu sangat besar, karena ini nyawa ya, nyawa seorang, dan semua orang tidak ada yang bisa membuat nyawa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya nih, kalau misalnya ada orang membunuh, itu hukumannya adalah bunuh lagi ya. Bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi kalau ada orang tidak bersalah, tidak berdosa dibunuh, itu sama halnya dengan orang membunuh seluruh yang ada di muka bumi ini. Nauzubillah min dzalik. Artinya dosanya sangat besar. Jadi kita harus hati-hati. Makanya sahabat Nabi itu dulu pernah minta nasihat kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong nasihati aku. Kata Rasulullah, tagdob, jangan marah ya. Jadi kita harus bisa menjaga emosional kita terhadap manusia, sehingga manusia itu mencintai kita. Kalau kita sudah mencintai sesama kaum muslimin, maka seluruh makhluk pun akan cinta kepada kita, sebab Allah itu ridho ya. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Hadis 1224. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
al mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Nih, yashuddu ba'duhu ba'don wa syabaka baina asabihi. Ini perumpamaan mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti apa ya? Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, kita sama-sama orang beriman kepada Allah nih, mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan. Satu bagian menguatkan sebagian yang lain. Rasulullah menyampaikan seraya menyusupkan jari-jari satu tangan beliau ke jari-jari tangan lainnya. Nih, mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan ya, ada pasir, ada kerikil, ada semen, ada sprit, kemudian ada cat, semuanya campur, akhirnya kokoh menjadi bangunan dari hasil persatuan itu. Jadi dengan jari-jari ini semuanya ya, mukminnya harus bersatu begini ya, kuat. Rasulullah itu mencontohkan dengan jari-jari ya bahwa mukmin ini harus satu tujuan atau satu padu bersatu ya, bersatu berjamaah. Makanya sholat berjamaah itu pahalanya sangat besar sekali karena ada keberkahannya di situ ya. Rasulullah menyampaikannya seraya menyusupkan jari-jari satu tangan beliau ke jari-jari tangan lainnya, harus bersatu, harus kompak. Mukmin dengan mukmin yang lain itu harus kompak, jangan bercerai-berai ya, jangan berpisah, jangan berantem. Kita harus bersatu supaya lebih kuat. Anjuran agar sesama muslim saling membantu karena mereka ibarat satu bangunan, dan sebuah bangunan tidak akan bermanfaat jika komponen-komponen yang ada padanya tidak saling memperkuat. Jadi kita itu harus bersatu, harus saling membantu, harus saling tolong menolong di antara sesama mukmin, muslim dengan muslim ya, mukmin dengan mukmin. Nah, kalau udah terpadu semua baru ke seluruh manusia kita harus berbuat baik. Kemudian seorang mukmin harus bekerja sama dengan mukmin yang lain, baik berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau tidak, mereka hanya akan menuai kehancuran. Jadi kalau sendiri-sendiri akan menuai kehancuran, mudah sekali dihancurkan. Tapi kalau bersatu, bersama-sama, berjamaah ya, kemudian mukmin itu harus bekerja sama, jangan sendiri-sendiri, harus bekerja sama, harus saling padu membadu supaya tugas-tugas yang berat itu menjadi mudah ya. Kalau sendiri itu kan berat, kalau berjamaah itu akan mudah dilakukan. Itu inti dari pelajaran hadis yang tadi. Kemudian hadis 225, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nishaliha bikaffihi ayyusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'in, muttafaq alaih. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lewat di masjid atau pasar kami dengan membawa anak panah, maka peganglah ujungnya. Jangan sampai mata anak panah itu mengenai seorang muslim. Masya Allah. Jadi kita saking hormat kepada muslimat, sampai ketika membawa busur panah pun itu harus dijaga ujungnya. Jangan sampai melukai saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di pasar maupun yang ada di masjid. Itu harus benar-benar ujung panah itu berbahaya ya. Jadi para sahabat itu menutupinya sehingga aman untuk semuanya, untuk dirinya juga aman, untuk orang lain pun kaum muslimin wal muslimat itu aman, baik di masjid maupun di pasar, sampai menjaga ya, sampai menjaga sekali. Jadi kita harus menjunjung kehormatan kaum muslimin. Rasulullah SAW benar-benar sayang kepada umatnya. Beliau sangat memperhatikan keselamatan mereka ya, sampai ujung panah pun beliau selamatkan, beliau amankan, takut tergeser atau tergores kepada orang lain sehingga orang lain itu luka. Jadi panahnya itu harus dijaga benar-benar ujungnya, jangan sampai menyakiti apalagi menggores kaum muslimin yang ada di pasar ataupun di masjid. Islam mengatur tata cara membawa senjata. Jadi tata cara membawa senjata pun diatur dalam Islam. Membawa senjata hanya untuk menakut-nakuti orang lain tidak dibenarkan. Jadi membawa senjata ini sangat berbahaya sekali, apalagi untuk menakut-nakutkan orang itu juga tidak boleh, tidak dibenarkan ya. Ini semuanya dalam Islam itu diatur sedemikian rupa sehingga berjalan dengan lancar, baik, aman, tentram dan damai. Hadis 3 226, wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza staka minhu gudun tada'alahu sa'iru jasadihi bis sahari wal humma. Nu'man bin Bashir berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta, belas kasih, dan rasa simpati ibarat satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh tidak bisa tidur, akan merasa sakit dan demam. Ya, jadi Muslim pun bukan hanya diibaratkan bangunan yang kokoh, kemudian bahan-bahan bangunan, kemudian dengan jari-jari. Di sini pun kita seperti ibarat satu tubuh. Kalau tubuh kita ada salah satu anggota tubuh kita merasa sakit, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Itu adalah mukmin atau Muslim. Ya, Palestina dijajah oleh Israel, kita bantu kesehatan ya, kayak Presiden Prabowo tuh. Dan seluruh rakyat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Kita bantu sebisa kita, kasih sembako, kasih makanan, kemudian kasih obat-obatan, kasih kesehatan, dokter segala macam ya. Semua kasih keamanan supaya memang benar-benar merdeka. Sebab mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, Muslim dengan Muslim adalah bersaudara, satu iman, satu akidah, dan insya Allah kita akan berkumpul di dalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, di dunia ini kan hanya sementara aja ya teman-teman, kita akan selamanya adalah di akhirat. Jika kasih sayang dan kerjasama mewarnai sebuah masyarakat, maka mereka akan satu rasa, satu penanggungan. Nah, kalau sudah kita berkumpul selalu berjamaah, pasti seperti kekeluargaan. Ya, itu akan menimbulkan satu rasa, satu ikatan, kemudian satu penanggungan, ya satu persahabatan yang memang karena Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahul Aqra ibn Habis faqala al-Aqra inna li asyaratan minal waladi ma qabaltu minhum ahadan fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham la yurham, muttafaq alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali saat itu. Ada Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra berkata, "Saya mempunyai 10 anak. Saya tidak pernah mencium satupun di antara mereka." Rasulullah memandangnya lalu bersabda, "Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi." Ya, jadi Rasulullah itu selalu mencium cucunya Hasan dan Husain. Nah, kemudian ada sahabat Nabi nih yang bernama Al-Aqra. Beliau pun banyak anaknya tapi belum pernah mencium anaknya, berkasih sayang dengan anaknya. Sebab kata Rasulullah, ciumlah anak, itu akan mendatangkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran hadis, maka dari barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Adalah orang yang tidak berbuat baik kepada orang lain. Nah, kalau kita tidak berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun tidak akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita tidak menyayangi orang, maka orang pun tidak akan sayang kepada kita. Maka sayangilah anak, apalagi anak-anak kita ya. Itu melembutkan kasih sayang hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menurunkan rahmat Allah, pertolongan Allah kepada kita. Mencium anak karena rasa kasih dan sayang sangat dianjurkan oleh Islam ya. Ya teman-teman, alhamdulillah anak itu adalah barokah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita didik, yang perlu kita kasih sayang, perhatian yang sangat penuh ya, sehingga dengan kasih sayang itu, dengan perhatian yang penuh itu, rahmat Allah akan turun kepada kita dengan mudah. Jadi dimanapun kita berada, mari kita berbuat kebajikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian pengajian yang singkat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada keberkahannya untuk kita semua. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.